Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, apa yang telah kita bahas di ibadah maghrib tadi, yaitu pelajaran ilmu nahwu. Di kitab yang pertama, kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwu, kunci ilmu nahwu. Abu Abdillah, apa itu ilmu nahwu? Betul itu? Masa? Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah untuk mengetahui keadaan akhir suatu kata. Kalau kata itu tersusun. Ikhwan, akhwan yang ada tambahan ada kan? Tetap 5 orang. Tanya kita semua. Ini nama-nama untuk ikhwan ini nanti dikasih sama Pak Hasbi untuk dibagikan juga. Ya Pak Hasbi? Bukan untuk ditanya-tanya ini. Nanti dapat kertasnya kalau sudah dikenal lagi. Oh, hidayah, apa itu ilmu nahwu? Kalimat atau kata? Kalimat atau kata? Kalimat atau kata? Apa itu kalimat? Sekarang ilmu nahwu mempelajari apa? Mempelajari keadaan akhir kalimat atau keadaan akhir kata? Ya, maksudnya keadaan akhir katanya atau keadaan akhir kalimat? Berarti kata atau kalimat? Kata. Berarti paham ya? Kita lanjutkan kata beliau, babu al-kalami. Yang ini di belakang sama mata. Ya? Mikdad. Mikdad di apa? Kalau yang di belakang firman dik, saya pernah tidak masuki janji satu kali. Ya. Nah, 18. Hak pertama 18 orang. Semoga hak kedua bertambah dan berkurang. Safar, apa buah mempelajari ilmu nahwu? Untuk lebih memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Juga Coba ulang tadi. untuk lebih
mengetahui lisan orang Arab di dalam berbicara atau bercakap. Mantap. Kita kelas ini. Mantap ya. Sekarang kita lanjutkan babu al-kalam. Ada saya baca chatnya Pak. Tidak kental ada tulisan. Lepas kita revisi supaya nanti ini. Tidak kental memang di kecil ini. Yang kecil ini yang dipakai saja. Yang besar. Jadi kata beliau bahwa al-kalami bab tentang al-kalam. Kalau secara bahasa al-kalam itu dia kalimat. Apa itu kalimat? Kata yang tersusun. Sekarang secara istilah, apa itu al-kalam? Kata beliau al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memiliki faidah dan digunakan oleh orang Arab. Syarah al-kalam itu ada 4. Pertama, al-lafzu. Kedua, al-murakkab. Ketiga, al-mufid. Yang keempat, al-wad'u al-arabi. Ini 4 syaratnya. Al-kalam baru dikatakan sebagai al-kalam kalau dia terpenuhi 4 syarat ini. Kalau tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka bukan al-kalam menurut ulama nahwu. Jadi al-kalam dia harus lafaz. Apa itu lafaz? Dia adalah as-sawtu al-mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Yang namanya lafaz itu dia adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Ini lafaz. Dia adalah suara. Harus ada suara. Kenapa harus ada suara? Ini untuk membuka penyimpangan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Kalam, ucapannya Allah. Makanya beliau mengatakan lafaz itu harus bersuara. Berarti Allah itu berbicara, bukan isyarat, bukan tulisan, tapi lafaz, suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah? Mulai dari huruf apa? Alif sampai ya. Ini huruf hijaiyah. Dia adalah suara, harus bersuara. Kemudian suaranya itu tersusun, tercakup atas sebagian huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Ini Zaidun, dia lafaz. Dia lafaz. Kenapa dikatakan lafaz ini Zaidun? Karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Huruf apa itu? Huruf Zaid. Ada titiknya Pak? Tidak, ini makanya kecil sekali. Huruf Zaid, huruf apa lagi? Huruf ya dan huruf dal. Tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, maka itu namanya lafaz. Berbeda kalau kita tulis Zaid. Apakah ini lafaz?
dalam pengertian al-kalam? Bukan. Kenapa bukan? Tidak tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Ini tulisan abjad A sampai Z. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Tidak. Ini pasang kayak wifi, hubung kayak gini Pak. Jadi lafaz itu paham nih huruf hijaiyah? Nah, berarti kalau paham berarti paham ini. Yang namanya lafaz harus tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Saya tuliskan begini. Misalnya nama Muhammad. Yang mana lafaz? Yang mana? Muhammad yang pakai huruf hijaiyah. Ini bukan lafaz. Walaupun sebenarnya lafaz juga, tapi bukan lafaz kalau ilmu nahwu. Berarti paham lafaz ini? Paham? Paham? Paham. Kita pindah. Syarat yang kedua, kalau dia mau dikatakan al-kalam harus murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimatain aw fa aktsar. Apa yang tersusun lebih dari dua kata atau lebih. Ini namanya murakkab. Kita tinggal tambah Zaidun. Misalnya naimun. Zaidun naimun. Apakah lafaz ini naim Zaid? Lafaz ini naim lafaz atau tidak? Lafaz. Murakkab. Murakkab berarti di al-kalam. Bisa dipahami siapa yang nama? Apa? Sapri. Bisa dipahami? Kalau hanya Zaid saja tanpa naim, Zaid saja, dia lafaz. Apakah al-kalam? Al-kalam? Tidak. Kenapa bukan al-kalam? Tidak murakkab. Bisa dipahami? Sama kalau kita bilang naimun tanpa Zaid, lafaz. Kalau ditanya apakah dia al-kalam? Kenapa tidak? Karena hanya satu kata, tidak tersusun. Yang namanya al-kalam harus tersusun. Dipahami mulai? Kalau saya tulis begini, Zaid sedang tidur. Apakah ini al-kalam? Kenapa bukan al-kalam? Padahal ini tersusun 1, 2, 3. Karena bukan lafaz. Berarti tidak terpenuhi syarat. Al-kalam atau bukan? Bukan. Yang ketiga, harus al-mufid, berfaedah. Apa yang memberikan faedah sempurna, yang dimana si pendengar tidak menunggu lagi sesuatu yang lain. Dicontohkan, ini Zaidun naimun. Ada faedahnya atau tidak? Ada. Zaid sedang tidur. Si pendengar ini tidak usah lagi bilang kenapa Zaid tidur. Sudah dimaklumi orang tidur kenapa? Mengantuk. Berbeda dengan kalau kita bilang contoh ini, nama Zaidun. Saya mau tanya satu-satu. Ini lafaz. In nama Zaidun. In. Siapa yang nama? Ikal. In lafaz ini. Kenapa bisa lafaz ini? Murakkab. Murakkab ini. Apakah al-kalam? Bukan. Kalau nama saja, nama ini al-kalam atau tidak ini? Kenapa? Hanya satu kata. Kalau Zaidun, al-kalam? Kenapa? Tapi kalau kita in nama Zaidun, al-kalam?
Kenapa? Tidak mufid. Apa artinya ini? Jika Zaid tidur, muncul pertanyaan, kenapa kalau Zaid tidur? Berarti bukan al-kalam. Bisa paham boleh? Tadi contohnya Zaidun naim, Zaid sedang tidur, memberikan faidah bahwasanya Zaid sedang tidur. Orang dimaklumi tidur itu pasti mengantuk. Tapi kalau begini kalimatnya, innama Zaidun, jika Zaid tidur, muncul pertanyaan, kenapa kalau Zaid tidur? Apakah sebetulnya dia bangun menikah setelahnya? Kan begitu. Tidak mufid, tidak ada faedahnya. Maksudnya tidak sempurna faedahnya. Karena si pendengar masih bertanya. Dipahami siapa yang mana? Susah yang masih banyak dari sekali. Syafruddin, paham? Abu Muhammad. Dan di mana? Paham? Paham. Yang keempat paling mudah, al-wad'u ala wadi, berbahasa Arab. Sudah selesai. Jadi contoh yang di atas, yang al-kalam itu yang ini. Zaidun naimun. Pertama, apakah dia lafaz? Lafaz. Murakkab berapa kata? 2. Berfaedah? Apa faedahnya? Memberikan kabar apa? Zaid sedang tidur. Butuh sesuatu yang lain? Tidak nih. Kalau orang tidur sudah kita semua. Kenapa orang tidur? Pasti mengantuk. Berbahasa Arab? Berbahasa Arab. Berarti terpenuhi syarat. Maka ini adalah al-kalam namanya. Dipahami Pak Kasim? Kalau saya bilang alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Kalau alhamdulillah saja Pak Kasih, apakah al-kalam? Bukan. Kenapa bisa? Baru satu. Kalau lillahi, yakin ya? Ini 2 ini. Rabbi saja, Rabbi. Al-kalam. Kenapa? Karena hanya satu kata. Kalau kita gabung, alhamdulillahirabbil alamin. Al-kalam, lafaz, lafaz. Murakkab, murakkab. Berapa kata itu Pak Kasih? Yang satu permanen. Murakkab pakai berapa kata? 1, 2. Kurang. Siapa yang bisa? Ada berapa kata yang di atas? Saya bilang 5. Mana satunya? Mana? Mantap. Berarti ada tuh 5. Berarti 5. Bagaimana Ahmad paham? Susah kalau tidak ada banyak. Tidak ada banyak kan? Berarti al-kalam harus terpenuhi berapa syarat? 4. Dia harus lafaz, kemudian dia harus murakkab, harus berfaedah, dan harus berbahasa Arab, digunakan oleh orang Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia yang diarabkan, paham maksudnya? Bahasa Indonesia yang diarabkan, misalnya mau, huruf mim tambah waw, mau. Apakah kalam itu? Kenapa? Misalnya mau ke mana? Bukan. Misalnya mau ke
mana? Hah? Tapi 3 ini nih. 1, 2, 3. Dia tersusun dari 3. Lafaz. Syarat keempat tidak terpenuhi. Ini Indonesia yang diharapkan. Banyak ya. Apalagi yang di jimat-jimat ini. Jadi orang yang tidak belajar bahasa Arab dikira itu doa. Tulisan Arab asli. Padahal tulisan Indonesia yang diharapkan. Pahami ini? Terhubung. Safar bagaimana? Tidak safar di pikiran tak? Alhamdulillah. Saya sudah kenal 2, safar sama Hidayah. Yang lain, ikan juga ya, ikan. Ini belum sebentar saya tanya supaya saya tahu. Ada pertanyaan sampai sini? Akhwatnya ada pertanyaan? Coba dan dengar. Tidak ada nih? Kalau tidak ada saya bertanya. Nanti kita perantara situ. Umul Nadiro. Apa itu ilmu nahu? Bisa disoalkan bagaimana ini? Ummu Huzaifah. Apa itu al-kalam? Ada jawaban ini? Apa itu al-kalam tanpa lihat buku? Kelihatan itu CCTV kan? Tidak, CCTV yang di atas Allah. Bukan di sini. Apa al-kalam? Berapa kita sudah jelaskan ini al-kalam. Kita lihat tadi di atas. Dan digunakan diletakkan oleh orang Arab. Yang dibilang berbahasa Arab, katanya mau kemana tulisan Arab ini? Diletakkan oleh orang Arab. Coba Safri, tidak? Apa itu lafaz? Apa itu huruf hijaiyah? Ude. Apa itu murakkab? Dari satu kata. Apa yang tersusun dari satu kata? Dua kata atau lebih. Itu murakkab. Rafli. Kita, bukan kita, sampingnya. Siapa? Nama tak? Awali. Apa itu mufid? Sesuatu yang berfaedah apa? Faedah sempurna sehingga pendengar tidak perlu sesuatu yang lain. Selesainya kita pindah berikutnya. Sudah paham al-kalam? Dia harus dapat bersuara, tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, lebih dari 2 kata atau lebih,
kemudian memiliki faedah sempurna dan diletakkan oleh orang Arab. Ada pertanyaan? Itu Ustaz. Iya. Kalau mufid itu mufidah artinya kan suatu menentukan satu kalam terpenuhi mufidahnya atau tidak itu kan bagaimana istilahnya bisa kita memahami bahwa Bisa kita mengetahui ini mufid atau tidak. Nanti ada tambahan hurufnya. Contohnya ini jika. Nanti kalau mau lebih tahu lagi, caranya satu, ikuti sampai habis. Ini gambaran kita tadi. Ini ada tambahan in. Kalau nama Zaidun itu al-kalam. Dia lafaz mufid murakkab bil wad'i. Nama Zaidun, Zaid telah tidur. Tapi kalau tambah lagi in, jika Zaid tidur, ada tambahan hurufnya. Jika ini yang membuat dia tidak berfaedah sempurna. Mikdad yang mana bawa datang tadi? Paham dikit? Insyaallah. Insyaallah ini besok atau lusa? Hari ini. Berarti alhamdulillah. Tidak lihat di grup pada maghrib? Anda serta nih. Ahad depan pasti mulai pada maghrib lagi. Yang baru datang juga Muhammad Pak Saleh. Paham dikit Pak? Berapa umur tak? Sadik berapa lagi? 53 nih? saya 60. Oh 60. Kita berapa? 50. Ayo bertanding. Astagfirullah khairat. Tidak, jangan kira sudah tua berarti harus berhenti belajar. Tidak, sampai mati orang belajar. Imam Ahmad pernah ditanya sampai kapan belajar, sampai dia lahir. Ada lagi pertanyaan? Biasanya di awal-awal itu ada pertanyaan, ternyata di sini tidak ada. Berarti sudah belajar sebelum ini. Abu Muhammad, ada pertanyaan tak? Kasih ada. Kalau tidak saya yang adakan. Kalau sampingnya saya persilakan Abu Hana. Paham dikit? Ada pertanyaan tak? Oh, tidak ada ya? Alhamdulillah, tidak menjawab lagi. Safar ada pertanyaan tak? Masa? Kalau Abdul Wahab tidak ada pertanyaan tak? Belum ada. Berarti saya bertanya, apa itu al-kalam? Al-kalam adalah ungkapan tersusun, memiliki faedah dan digunakan oleh orang Arab. Contohnya saya lihat di atas. Ubah namanya Zaid, nama orang itu Zaid. Zaidun yazhabu. Zaid dia pergi kemana? Kalau muncul pertanyaan kan? Berarti berfaedah atau tidak? Tidak. Zaidun yazhabu ilal masjid. Masya Allah. Itu baru. Mantap. Bagaimana Ismail Paul? Akhwatnya? Rahmat, paham? Ya. Kalau lafaz ucapan yang tidak tertulis, Ucapan yang tidak tertulis. masih dikatakan kalam. Iya, al-kalam kan kita ucapan kan? Ucapan. Al-kalam kita ucapan kan? Ya al-kalam itu. Misalnya aina Allah, di mana Allah? Iya, al-kalam.
Ada jawabannya ain Allah, kemudian jawabannya beserta jawabannya itu al-kalam. Bagaimana kalau isyarat orang yang tidak bisa bicara? Pasti. Bukan al-kalam. Kasih diuzur. Tetap al-kalam. Kalau orang yang memang betul-betul tidak bisa bicara, kita tidak dikasih uzur orang. Ainun, paham? Mama Sita? Alhamdulillah. Ini dua akhwat ini kenapa datang ke sini? Ini murid saya di Palembang. Muroja, tidak apa-apa ya. Selesai al-kalam. Kalau masalah tadi paham ya al-kalam, tidak bisa dipindahin kalau tidak ada yang tidak paham. Satu orang yang tidak paham tidak bisa pindah. Iya, baru muncul pertanyaan. Tulisan? Tidak bisa. Harus ucapan. Tadi saya bilang kenapa dikatakan lafaz, ungkapan, ucapan. Ini untuk membantah orang-orang apa yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Kan kalamullah ucapannya Allah. Mereka ini mau mengatakan bahwasanya Allah ini tidak berbicara. Makanya dia bilang cukup tulisan, isyarat. Al-kalam ini harus ucapan, karena Allah berbicara. Apa dalilnya? Allah berbicara. Wa kallama Allah Musa taklima. Sungguh Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Berarti Al-Quran itu sebagai kalamullah. Ada lagi? Isa Firdin, paham? Siapa nama panggilannya ini? Panjang dulu di mana? Isa, Ishak, Ishak, Isa. Siapa mana benar ini? Kita mau, karena kita punya nama. Ishak, Ishak. Pasti paham? Apa itu murakkab? Apa itu mufid? Apa itu lafaz? Contoh yang menunjukkan dia kalam. Muhammadun azhabu tidak cocok kalimatnya. Muhammadun izhab. Muhammad yazhab. Mantap ya. Kita lanjut kalau begitu. Bukan halaman sebelumnya. Babu al-kalimati. Sama-sama ini bentuknya. Di dhamma awalnya babu. Tadi babu al-kalami. Sekarang babu al-kalimati. Nanti akan ditanya kenapa di dhamma, kenapa di kasar yang kedua. Bab tentang al-kalimah, bukan kalimat, kalimah. Kalau bahasa Arab kalimah itu kata. Jadi pasang pendengaran terbaik-baik nanti. Jangan sampai bilang kalimah buat kalimat, bukan. Itu kata. Apa itu al-kalimah? Dia adalah qaulun mufrad. Sama di sebenarnya pengertiannya. Cuman murakkabnya dihilangkan menjadi mufrad. Jadi al-kalimah dia adalah lafaz lafaz mufrad, kemudian dihilangkan mufidnya juga, kemudian bilwad, ungkapan yang berisi satu kata. Tahu satu kata apa bedanya? Kalau saya bilang Zaidun, al-kalam atau al-kalimah? Al-kalimah.
Naimun, al-kalam atau al-kalimah? Zaidun naimun. Mantap. Contoh di buku. Muhammadun asadun, al-asadu kataba yaktubu mi bal. Berapa contohnya itu pasti? 7. Berarti contoh-contoh ini dia akan memberikan kabar kepada kita bahwasanya al-kalimah itu ada 3: isim, fiil, dan huruf. Yang mana isim pada contoh di atas? Muhammadun asadun al-asadu, sampai di situ itu isim namanya. Yang mana fiil di situ? Kataba yaktubu. Dan yang mana huruf? Mim, bal. Mim dan bal. Ada mau ditanyakan? Kita masuk isim. Kalau tidak ada, ini masih mudah. Bisa dibedakan antara al-kalam dengan al-kalimah? Bisa? Bisa, insya Allah. Bisa. Coba alhamdulillah, al-kalam atau al-kalimah? Al-kalimah. Lillahi, al-kalam atau al-kalimah? Betul. Sudah berfaedah? Belum. Untuk Allah ada sebelumnya harusnya. Kalau digabung alhamdulillahi baru al-kalam. Pujian itu hanya untuk Allah. Kalau Rabbi saja berhidayah, al-kalam atau al-kalimah? Al-kalimah. Bukan al-kalam? Al-alamina. Al-kalam atau al-kalimah? Coba baca itu ayat tadi, alhamdulillah sampai al-alamin. Al-kalam atau al-kalimah itu? Mantap. Coba lafadznya, Rahman. Ayat setelahnya Ar-Rahmani, al-kalam atau al-kalimah? Al-kalam atau al-kalimah? Al-kalimah. Ar-Rahimi, al-kalimah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ini masih bersambung sebelumnya ya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi masih bersambung ke al-alamina, ke Rabbi, masih bersambung semua. Berarti paham ya? Tidak usah sampai habis. Dari mana udah? Kemana udah? Paham dikit? Alhamdulillah. Kalau Sapri paham, Ishak, Pak Saleh paham atau belum? Paham. Masa kalau saya bilang Zaid sedang tidur, maksudnya ini tulisan bahasa Indonesia, Zaid sedang tidur, apakah itu al-kalam? Masa nah tersusul itu? Betul, bukan lafaz. Apakah itu lafaz? Bahasanya kasih tahu kan juga apa itu lafaz. Apa lagi pengertian itu lafaz? Ayo. Bukan bahasa Arab. Tidak tersusun dari huruf hijaiyah. Mantap ingatannya. Masya Allah. Kalau pakai kasih bagaimana? Tidak berani, paham? Masya. Paham ya? Kalau yang diwakilkan mau ke mana? Al-kalam itu? Kenapa? Bahasa Arab, tulisan Arab. Tulisan Arab itu. Tidak digunakan oleh orang Arab dalam sehari-harinya bicara. Seperti paham ya? Ali Fajri paham? Abu Hana, Safar, Rafli, Dandi, Abu Muhammad, Abdul Wahab, Abu Abdillah, Nur Hidayat, Ismail, Rahman, Ummu Nadira,
Muzaifah, Muhammad Syita, Ainon, paham semua? Berarti kita masuk. Jadi ini ilmu nahwu di buku Ustadz ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenal kata, mengenal istilah. Yang kedua mengenal tanda baca, tanda i'rabnya, tanda bacanya. Yang ketiga bagaimana cara menyusun kata itu. Yang pertama hanya sekedar kita tahu apa istilah-istilah yang akan digunakan dalam ilmu nahwu. Tadi sudah al-kalam, apa istilahnya sudah, al-kalimah sudah. Ya? Jadi tahap awal ini kita hanya dituntut untuk mengenal istilah. Sebentar ada lagi, apa itu isim, apa tandanya, apa itu isim mufrad, isim musanna, ya, istilah-istilah kita akan diperkenalkan di ilmu nahwu. Kita masuk isim, masih ada waktu ya? Sampai jam berapa ini Pak? Saya bilang pas atau 9:59? Saya bilang pas. Ya. Makanya sampai selesai. Masih saya kira sampai 9:00. Pas ya. Sekarang isim. Perhatikan bukunya. Al-ismu dia kata benda. Benda ada berapa? Benda hidup dan benda mati. Semua itu namanya isim. Kita juga isim namanya. Kan tadi al-kalimah ada berapa? Ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Isim berkaitan dengan kata benda. Apa kita benda mati atau benda hidup? Fi'il berkaitan dia dengan kata kerja. Huruf ya sudah dimaklumi huruf, tidak usah lagi dipertanyakan. Sekarang apa itu isim? Secara istilah menurut ulama nahwu, kata beliau kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuqtar bi zaman. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya wa lam tuqtar bi zaman. Ini perbedaannya dengan fi'il nanti. Kalau isim tidak bergandengan dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Ada berapa waktu? 3. Apa saja? Waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Isim tidak berkaitan dengan 3 waktu ini. Contohnya Muhammadun. Contohnya Muhammadun. Kitabun. Dari dulu di zamannya Nabi, buku itu namanya kitab. Ya, tidak berubah, tidak bergandengan dengan waktu. Waktu dulu kitab, waktu sekarang beda lagi maknanya, tidak ada waktu, tidak terikat. Dan nanti akan lebih diketahui isim walaupun kita tidak tahu maknanya, ada tandanya. Kita cukup melihat tanda, oh ini ada tandanya, langsung hukumi dia isim. Ada tandanya, walaupun kita tidak hafal kosakata, karena kan kita masih kurang dalam kosakata. Maka yang harus dipahami, kita harus mengenal tanda-tandanya, tanda-tanda isim. Yang contoh ketiga, mirsamun, pensil. Ini dipahami pengertiannya, kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Contohnya Muhammad kitab mirsamun. Sekarang alamatnya. Kalau kita ingin mengenal dia ini adalah isim, kita buka Al-Quran, alhamdulillah ini isim atau fi'il, maka lihat tandanya. Walaupun kita tidak tahu maknanya, kita bisa hukumi dia sebagai isim atau fi'il karena ada tanda. Kalau di buku di sini ada 5, di matan Jurumiyah cuma 4. 5 ini sebenarnya ada pembahasan tersendirinya. Ada pembahasan tersendirinya. Yang ma'ruf itu, yang paling dikenalnya, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Ajurum, itu cuma 4. Yang nomor 1 sampai 4 itu tandanya yang paling masyhurnya. Saya hapus ini.
Alamatun isim, tanda-tanda isim. Bagaimana caranya supaya isim tadi? Ambil satu sama ya? Bermantar. Ini cahaya Pak. Yang kesini ada. Jadi alamat isim ini kalau kita kenal tandanya, maka kita akan bisa mengetahui ini kata adalah isim. Kita baca Al-Quran alhamdulillah ya alhamdulillah. Kalau kita ada ini isim atau bukan, pasti kita akan bisa hukum dia adalah isim atau bukan. Lihat tandanya. Pertama, al